Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Era Putria dari kelas 7B Manajemen Malang, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tentang metode analisis kebangkrutan. Metode analisis kebangkrutan. Metode analisis kebangkrutan itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kegagalan ekonomi dan kegagalan keuangan. Kegagalan ekonomi yaitu bahwa pendapatan perusahaan tidak mampu lagi menutup biayanya, yang berarti bahwa tingkat labanya lebih kecil daripada biaya modal. Kegagalan keuangan atau tidak kemampuan teknik yang terjadi apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan walaupun harta totalnya lebih hutangnya. Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab kebangkrutan suatu perusahaan yaitu dibagi menjadi 3. 1. Faktor umum. 2. Faktor eksternal perusahaan. 3. Faktor internal perusahaan. Di dalam faktor umum dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama sektor ekonomi. Artinya bahwa perusahaan kehilangan uang atau pendapatan perusahaan atau tidak mampu menutupi biayanya sendiri. Ini berarti tingkat labanya lebih kecil daripada kewajiban. Kedua yaitu sektor sosial. Faktor sosial yang sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan cenderung pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa ataupun cara perusahaan berhubungan dengan karyawan. Faktor sosial lain berpengaruh yaitu kekacauan masyarakat. Yang ketiga, sektor teknologi. Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang ditanggung perusahaan membengkak, terutama untuk pemeliharaan dan implementasi yang tidak terencana. Keempat, sektor pemerintah. Kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri, pengenaan tarif ekspor dan impor barang yang berubah, kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja, dan lain-lain. Kedua, faktor eksternal perusahaan dibagi lagi, yaitu yang pertama sektor pelanggan. Perusahaan harus mengidentifikasi sifat konsumen untuk menghindari kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan peluang, menemukan konsumen baru, dan menghindari menurunnya hasil pendapatan atau penjualan, dan mencegah konsumen berpaling ke pesaing yang lain. Kedua, sektor pemasok. Artinya, perusahaan dan pemasok harus tetap bekerja sama dengan baik, karena kekuatan pemasok untuk menaikkan harga dan mengurangi keuntungan pembelinya tergantung pada seberapa besar pemasok ini berhubungan dengan perdagangan bebas. Yang ketiga, sektor pesaing. Perusahaan juga jangan melupakan persaingan, karena kalau produk pesaing lebih diterima di masyarakat, maka perusahaan akan kehilangan konsumen, dan hal tersebut akan berkaitan menurunnya pendapatan perusahaan. Yang ketiga, faktor eksternal perusahaan. Faktor ini biasanya merupakan hasil dari keputusan dan kebijakan yang tidak tepat di masa lalu dan kegagalan manajemen untuk berbuat sesuatu pada saat yang diperlukan, seperti terlalu besarnya kredit yang diberikan pelanggan dan manajemen yang tidak efisien. Faktor internal adalah sebab-sebab yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri, yang meliputi sebab finansial dan non-finansial, yaitu adalah yang sebab pertama yaitu sebab meliputi bidang finansial. 1. Hutang yang lebih besar menimbulkan beban tetap yang berat bagi perusahaan. Kedua, adanya current liabilities yang lebih besar daripada current asset. Ketiga, banyaknya piutang yang tidak tertagih. Keempat, kesalahan dalam kebijakan pemberian dividen.
Kelima, tidak cukupnya dana penyusutan. Kedua, sebab yang demikian. Satu, adanya kesalahan para pendiri perusahaan. Kedua, kurang baiknya struktur organisasi perusahaan. Ketiga, kesalahan dalam memilih pimpinan perusahaan. Keempat, adanya manajerial inkompetensi. Faktor eksternal adalah sebab-sebab yang timbul atau berasal dari perusahaan dan yang berada di luar kekuasaan atau kontrol dari pimpinan perusahaan atau badan usaha. Contohnya yaitu: 1. Adanya pesaing yang hebat. 2. Berkurangnya permintaan terhadap produk yang dihasilkan. 3. Turunnya harga-harga dan lain sebagainya. Informasi mengenai kebangkrutan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu yang pertama, memberi pinjaman. Informasi ini bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk memonitor pinjaman yang ada. Kedua, investor mengembangkan model prediksi kebangkrutan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan seawal mungkin dan kemudian mengantisipasi kemungkinan tersebut. Ketiga, pihak pemerintah. Pemerintah mempunyai kepentingan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal, supaya tindakan-tindakan yang perlu bisa dilakukan lebih awal. Keempat, akuntan. Akuntan merupakan kepentingan terhadap informasi kelangsungan usaha karena akuntan akan menilai kemampuan going concern suatu perusahaan. Kelima, manajemen. Informasi kebangkrutan digunakan untuk melakukan langkah-langkah preventif sehingga biaya kebangkrutan dapat dihindari atau diminimalisasi. Analisis metode Allman Z-score adalah suatu alat yang digunakan untuk meramal tingkat kebangkrutan suatu perusahaan dengan menghitung nilai dari beberapa rasio, lalu kemudian dimasukkan dalam suatu persamaan diskriman. Z-score merupakan skor yang ditentukan dari hitungan standar yang akan menunjukkan tingkat kemungkinan kebangkrutan. Model Allman Z-Cross pertama atau original, rumusnya Z sama dengan 1,2 buka kurung X1 ditambah 1,4 X2 tambah 3,3 X3 tambah 0,6 X4 tambah 1 X. Keterangannya itu working capital to total asset adalah X1, kedua theoretic earning to total asset X2, earning before insert and taxes to total asset X3, mix full of equity to box full of debit X4, sell to asset X5. Sekian dari pembahasan ini, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.